Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan sakramen perkawinan Venislau Damanus Pinto dan Yohana Yosafina. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Antonius Widi Haryantoro yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Celestino Pinto dan Bapak Yohanes Juari hendak mengantar Venislau Damanus Pinto dan Yohana Yosafina memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih atas kepercayaan ini, dan sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to set on His wonderful day. He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka berdua dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Dan saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga memohon dukungan doa-doa Anda selama perayaan suci ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu ini atas hamba-hamba-Mu ini, Francis Laudamanus Pinto dan Yohana Yosafina, dipersatukan di depan altar-Mu, diteguhkan untuk saling mengasihi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan,
sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberikan orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Allah adalah kasih. Marilah kita saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita, waktu kita kecil atau mungkin sudah dewasa, pernah yang namanya mengikuti perjamuan pernikahan, pesta perkawinan. Dulu ketika saya masih kecil, seringkali saya diajak oleh kakak saya, karena ibu saya sudah tidak ada sejak saya kecil, sering diajak untuk mengikuti pesta perkawinan. Dan di dalam situasi pesta perkawinan itu, pasti ada begitu banyak hidangan yang disediakan. Entah itu soto, sate, gulai, dan teman-temannya. Dan minumnya, ada teh, ada es podeng pada waktu itu. Sekarang masih ada es podeng atau enggak tahu saya. Mungkin es krim dan lain sebagainya. Sebagai seorang anak kecil, tentu saja saya mengharapkan untuk diajak terus ketika ada tetangga, saudara yang ada pesta perkawinan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau orang dapat undangan pesta perkawinan di Blitar dan sekitarnya itu biasanya istilahnya apa? Kalau mau nyumbang. Saya mendengar kalau di Blitar itu istilahnya becek. Di tempat saya enggak ada istilah becek. Di sini becek apa buah, apa rewang, apa nyumbang. Tetap becek, berarti podo karo Blitar dan sekitarnya. Ada istilah nyumbang, ada istilah buah. Tapi tempat khas saya namanya buah, karena enggak ada
Asli saya dari Blora, tapi Blora Jawa Tengah pesisir utara. Jadi khas bahasa panturannya itu enggak seperti Jawa Tengah yang sisi selatan, Solo, Jogja, dan sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan bagaimana Ibu Yesus, Bunda Maria, ketika ada perkawinan di Kana itu pun juga ikut rewang. Dan juga Yesus dan para muridnya di situ pun juga diundang di dalam pesta perkawinan. Mereka ikut becek, mereka ikut nyumbang. Pokoknya ojo amplop kosongan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi perjamuan perkawinan itu ada sesuatu hal yang akan membuat orang-orang menjadi malu, terutama sang tuan rumah ketika kehabisan anggur. Karena orang-orang di Palestina pada zaman Tuhan Yesus, anggur merupakan sebuah hidangan yang istimewa. Kalau di Indonesia kan seringkali disalahgunakan, sampai mendem, sampai ngeliyer, amer dicampur opo, dan lain sebagainya. Tetapi anggur itu mau melambangkan sebuah kemurnian, kemuliaan. Kalau hingga akhir pesta anggurnya masih kualitasnya baik, berarti sang tuan rumah ini sungguh-sungguh memperhatikan tamunya, para saudara. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu perkawinan itu adalah sebuah anugerah karunia yang sungguh luar biasa yang dicurahkan Tuhan kepada umat manusia supaya manusia ikut serta di dalam penciptaan, menciptakan manusia yang baru, menjadi sarana bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menyertai, sungguh-sungguh memperhatikan manusia bahwa ia hadir di tengah-tengah di dalam kehidupan berkeluarga. Biasanya dalam tradisi Jawa, mohon maaf bagi keluarga besar yang dari Timor Leste, mungkin pernah mendengar istilah molimo. Molimo yang harus dihindari dalam keluarga. Tentu saja Bapak Ibu pasti pernah mendengarnya. Tetapi bagaimana kalau saya menyarankan molimo yang harus dikerjakan di dalam hidup berkeluarga? Melumah, murep, modot, melebu, metu. Ngerti artinya ora? Melumah itu artinya terbuka. Para saudara itu khususnya bagi pasangan suami istri harus senantiasa terbuka akan karya kasih Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga. Melumah, ya, bahasa Inggrisnya melumah apa saya lupa. Murep itu berarti kalau secara harafiah itu tengkurap. Murep artinya para saudara mempelai berdua ini hendaknya senantiasa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan Sang Pencipta, bahwa Anda berdua itu dipercaya oleh Tuhan untuk ikut serta di dalam karya penciptaannya. Bermurep apa mau? Modot itu harus diodot pikirannya harus terbuka, memiliki wawasan yang luas. Kalau dulu para saudara ini hidup sendirian sebagai orang yang hidup belum berkeluarga, mungkin untuk makan minum dalam sehari 50.000 udah cukup. Tetapi ketika sudah hidup berkeluarga, uang 50.000 mungkin tidak akan cukup, karena saudara harus memperhatikan pula pasangan saudara. Apalagi juga ketika sudah dikaruniai seorang anak, seorang putra,
maka harus bagaimana para saudara ini dapat berpikir secara luas untuk mendapatkan penghasilan yang lebih daripada 50.000 misalnya. Bermodot melebu. Melebu itu artinya masuk secara harafiah. Artinya dilebokne atau dimasukkan ke dalam hati kepada mempelai berdua. Kelemahan kekurangan saudara itu jangan diumbar di media sosial. Bojoku iki jangan menjadi konsumsi publik. Media sosial itu sungguh sangat berbahaya bagi zaman sekarang. Karena seringkali tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realitas. Maka apa-apa yang menjadi kekurangan, kelemahan jangan sampai dibicarakan. Entah itu juga kepada orang tua jangan dibicarakan. Harus dapat persoalan diselesaikan di kamar saudara. Modot melebu, metu itu artinya keluar secara harafiah. Metu, ditokne dikeluarkan apa yang menjadi ganjalan, persoalan, unek-unek yang saudara berdua itu alami. Misalnya kalau tidak setuju dengan dengan pendapat harus diungkapkan. Jangan sampai komunikasi kalian berdua itu menjadi macet karena hanya dipendam terus akhirnya meletus seperti gunung, itu menjadi malah bahaya di dalam kehidupan berkeluarga. Dan seringkali saya menyaksikan sendiri di keluarga saya, khususnya tidak mau bicara keluarga yang lain, karena kakak saya 4, saya anak terakhir paling kecil. Keponakan saya 9 dan 5 sudah menikah, cucu saya 7. Kalau ke rumah saya sering kali dipanggil Mbah Romo. Nah, sering kali saya menyaksikan bagaimana pasangan suami istri hidup berkeluarga itu penuh dengan lika-liku persoalan. Bagaimana para saudara itu dapat menempatkan diri dengan baik, saling memahami, saling melengkapi satu sama lain. Dan Paus Fransiskus menegaskan bahwa pengampunanlah yang akhirnya dapat menjaga kunci keutuhan hidup perkawinan. Kemampuan untuk menerima perbedaan dan pengampunan. Karena pengampunan itu adalah bagian penting. Bagaimana kita semua itu tidak ada yang sempurna. Kita lahir dari keluarga yang tidak sempurna. Kita seringkali menyakiti. Maka tidak ada jalan untuk hidup bahagia di dalam hidup berkeluarga selain saling mengampuni. Dan para saudara yang hadir di sini, mari kita dukung saudara-saudari kita, anak-anak kita yang akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Semoga teladan hidup kita memberikan peneguhan dan doa-doa kita senantiasa memberikan berkat yang melimpah bagi kedua mempelai dan keluarga besar mereka. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan perayaan perkawinan. Silahkan kedua mempelai dan para saksi mempersiapkan diri. Para mempelai yang berbahagia, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud
dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Venceslau Damanus Pinto dan Yohana Yosafina, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Silahkan. Saya, Venceslau Damanus Pinto, memilih engkau, Yohana Yosafina, menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia dan mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau di sepanjang hidup saya. Saya, Yohana Yosafina, memilih engkau, Venceslau Damanus Pinto, menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia dan mengabdikan diri kepada engkau dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau setia dan saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini, semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka saling hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Venceslau Damanus Pinto, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yohana Yosafina, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yohana Yosafina, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Venceslau Damanus Pinto, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kini saya persilahkan Venceslau Damanus Pinto untuk membuka kerudung istrimu. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan
dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Dan sekarang Vensislaw Damanus Pinto dan Yohana Yosafina, saya persilahkan kalian berdua memohon restu kedua orang tuamu demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali hari ini. Ku bersimpu padamu Ibu, dengan penuh haru mohon restumu. Ku bersimpu padamu Ayahku, terima kasihku atas cintamu. Oh Tuhan, yang aku padamu ku berseru. Oh Tuhan, lindungilah ayah ibuku selalu. Ku bersimpu padamu Ibu, dengan penuh haru mohon restumu. Ku bersimpu padamu Ayahku, terima kasihku atas cintamu. Oh Tuhan, yang Allahku, padamu ku berseru. Oh Tuhan, lindungilah
Anak-anakku yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan Terima sekarang kasih, kita Bapak lanjutkan dan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Semoga Vincenzo Damanus Pinto dan Yohana Yosafina yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana, Galilea, melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diperkaya olehnya dengan sakramen perkawinan ini. Allah Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan pria dan wanita menurut citramu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini, yang pada hari ini telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan. Ya Allah, semoga berkat-Mu berlimpah turun atas Yohana Yosafina mempelai wanita ini, serta atas teman hidupnya, Venceslau Damanus Pinto. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka, dan memperkaya gereja-Mu serta menyemarakkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Allah, semoga dalam suka mereka memuji Dikau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Dikau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat-sahabatnya, dan akhirnya mereka bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Menjadi istriku, aku berjanji setia padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, ku akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku, sampai di ujung usiaku. Aku memilih Engkau menjadi suamiku. Aku berjanji setia
dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, ku akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku, sampai di ujung usiaku. Semoga Tuhan memperteguh janji ini yang kalian nyatakan di hadapan gereja yang suci. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang dipersatukan Allah, Janganlah diceraikan manusia. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon dari Tuhan. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini senantiasa dilindungi, dibimbing dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini pemberkatan sakramen perkawinan Venceslau Damanus Pinto dan Yohana Yosafina sudah selesai. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Silahkan kedua mempelai untuk berdoa di hadapan keluarga kudus dan Bunda Maria. Ave Maria, gracia plena,
gracia plena, Maria Dominus tecum, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, in mulieribus, et benedictus fructus ventris, ventris sui, Jesus. Ave Maria. Santa Maria, Mater Dei. Santa Maria, Bunda yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yusuf dan Santa Maria, engkaulah pasangan hidup yang setia dan saling mengasihi. Karena keberanian dan kerelaan telah lahir ke dunia ini putramu Yesus Kristus, Tuhan kami. Bersama Yesus, itulah keluargamu yang kudus dari Nazaret telah kami kenal dan menjadi teladan hidup rumah tangga kami. Ya Yesus, Maria dan Yusuf, dampingilah selalu kami berdua yang baru saja meneguhkan cinta kami dalam hidup perkawinan. Sinarilah kami dengan keluarga kudusmu dan bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera. Semoga Allah Bapa menjadikan kami keluarga yang suci. Terpujilah Engkau ya Yesus, cahaya mulia dari Allah Bapa. Terpujilah Engkau ya Maria, Bunda dan perawan yang murni. Terpujilah Engkau ya Yusuf, ayah setia. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf untuk selama-lamanya. Amin.
Dilanjutkan foto-foto untuk tahap pertama. Untuk tahap pertama, fotonya adalah Romo dan mempelai, disusul Romo mempelai dan saksi, disusul Romo mempelai dan orang tua perempuan. Yang keempat disusul lagi Romo mempelai dan kedua orang tua. Dan yang terakhir Romo mempelai dan orang tua laki-laki. Untuk tahap pertama 5 foto, lalu berhenti sebentar. Bapak Ibu tetap duduk di tempat. Ada sambutan, dilanjutkan dengan foto-foto. This love is like the ocean that's crashing over me. It's like falling rain on the driest plains as far as eyes can see. And this love is like the trees that are looking down on top of me. And this love is like no other. It's right where I wanna be. Nobody loves you like I do, and I never want them to. Nobody loves you like I do, and I can't get enough of you, and I don't ever want to. This love is like the church